Penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fayankes seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi keamanan dan kualitas pelayanan kesehatan. Dan indikator yang sebaiknya diterapkan dalam sistem informasi kesehatan yang ideal yaitu yang pertama integrasi data, yaitu sistem informasi kesehatan harus dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti rekam medis elektronik, laboratorium, farmasi, dan peralatan medis. Yang kedua, rekam medis elektronik atau EHR. Penggunaan EHR memungkinkan penyimpanan data pasien elektronik yang lengkap dan terstruktur yang dapat diakses oleh petugas kesehatan yang berwenang. Yang ketiga, keamanan data. Sistem harus memenuhi standar keamanan data yang ketat, termasuk enkripsi dan pengendalian akses untuk melindungi informasi pasien. Yang keempat, interoperabilitas, yaitu sistem harus mampu berkomunikasi dengan sistem lain, baik di dalam maupun di luar Fayankes, untuk pertukaran informasi yang efisien. Yang kelima, pelacakan pasien, yaitu sistem harus memungkinkan pelacakan pasien, termasuk riwayat kunjungan, diagnosis, pengobatan, dan tindak lanjut. Selanjutnya, pengelolaan stok dan peralatan. Sistem informasi kesehatan ideal harus memungkinkan Fasienkes untuk mengolah stok obat, peralatan medis, dan bahan lainnya dengan efisien. Selanjutnya, pemantauan kinerja Fasienkes. Fasienkes harus dapat menggunakan data dari sistem informasi kesehatan untuk memantau kinerja mereka termasuk waktu tunggu pasien, kepatuhan terhadap pedoman klinis dan hasil pasien. Selanjutnya, pengingat dan peringatan. Sistem dapat memberikan pengingat kepada petugas kesehatan tentang tindakan yang harus diambil seperti pemeriksaan berkala atau pemberian vaksin. Selanjutnya, keterjangkauan dan aksesibilitas, yaitu sistem harus dirancang agar mudah diakses oleh semua staf yang membutuhkannya dengan antarmuka yang mudah digunakan. Selanjutnya, pelaporan dan analisis. Fasienkes harus dapat menghasilkan laporan dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, dan tindak peningkatan proses. Selanjutnya, pelayanan telemedis. Jika memungkinkan, sistem harus mendukung pelayanan telemedis atau konsultasi jarak jauh untuk meningkatkan akses pasien. Yang selanjutnya, pemantauan epidemiologi. Sistem harus dapat digunakan untuk memantau epidemiologi penyakit termasuk wabah dan berkontribusi pada upaya pencegahan dan pengendalian. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi. Fasienkes harus memastikan bahwa sistem mereka harus mematuhi semua regulasi kesehatan yang berlaku, termasuk privasi pasien dan standar keamanan. Selanjutnya, pengelola sistem informasi kesehatan atau SIK di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa sistem informasi kesehatan di fasilitas tersebut berfungsi dengan baik, aman, dan efisien. Dan berikut beberapa tanggung jawab utama dari pengelola SIK di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, pengembangan sistem informasi kesehatan. Pengelola SIK bertanggung jawab merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, manajemen data. SIK harus memastikan bahwa data kesehatan pasien dan informasi lainnya dikelola dengan baik. Yang ketiga, integrasi sistem. SIK perlu mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang digunakan dalam pelayanan kesehatan, seperti sistem manajemen pasien, rekam medis elektronik, sistem keuangan, dan lainnya. Yang keempat, keamanan informasi. Pengelola SIK harus menjaga keamanan informasi kesehatan pasien. Yang kelima, pelatihan dan dukungan. SIK harus memberikan pelatihan kepada staf fasilitas kesehatan dalam penggunaan sistem informasi kesehatan sehingga mereka dapat menggunakan perangkat lunak dan sistem dengan efisien. Yang keenam, perbaikan berkelanjutan. Pengelola SIK harus melakukan evaluasi rutin terhadap sistem informasi kesehatan dan berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Yang ketujuh, kepatuhan regulasi. SIK harus memastikan bahwa fasilitas kesehatan tetap mematuhi semua regulasi dan standar yang berkaitan dengan manajemen informasi kesehatan. Selanjutnya, kepatuhan privasi. SIK harus menjaga privasi pasien dan kepatuhan terhadap hukum privasi data.
Selanjutnya, pelaporan dan analisis, di mana pengelola SIK bertanggung jawab untuk menghasilkan laporan dan analisis data yang relevan bagi manajemen fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, rencana bencana dan pemulihan. SIK harus mengembangkan rencana bencana dan pemulihan data yang memastikan bahwa data kesehatan tetap aman dan dapat dipulihkan dalam situasi darurat atau bencana. Selanjutnya, apakah seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di Fasiankes? Ya, seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki kemampuan yang relevan untuk menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas kesehatan atau Fasiankes, di mana seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang manajemen kesehatan, epidemiologi, evaluasi program kesehatan, analisis data kesehatan, dan pemahaman tentang isu-isu kesehatan masyarakat. Dan semuanya itu merupakan aset berharga dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan.